Badanku sakit, Om. Om. Badanku sakit, Om. Badanku sakit. Keluarin semuanya. Badanku sakit, Om. Badanku sakit, Om. Badanku sakit ya. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض Badanku sakit ya, Om. كنتم Om تكتمون ya. وإذ Badanku قلنا sakit ya, Om. للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة Kamu kenapa kamu pakai kudung kamu? فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وتلقى آدم من ربه كلمات فأتمهن إنه هو التواب الرحيم. Kasih minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hari ini tepat di hari Minggu, tadi tim menjemput Lena pulang dari salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta gitu, Jakarta Timur ya tadi tuh. Alhamdulillah. Lena gimana kondisinya? Alhamdulillah Baik. Ya guys, sebelumnya Lena ini sebenarnya resum medisnya itu belum keluar karena ini di hari Minggu. Keluarnya itu di hari Senin nanti saat jam kerja. Cuma tadi pas aku pengambilan obat itu ada obat halusinasinya dia gitu. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat berarti Lena ini ada halusinasi begitu. Nah terus saat penjemputan juga pas saat kita masukkan ke rumah sakit itu ada beberapa Lena seperti pingsan, terus ada muntah juga kayak gitu. Cuma emang nggak bisa diambil ya guys foto dan videonya karena memang ada di rumah sakit gitu, dan SOP rumah sakit memang tidak boleh mengambil foto ataupun video. Ini saya tahu itu dari rekan tim saya itu Mbak Viko yang mengantarkan Lena langsung ke rumah sakit pas IGD. Nah terus secara fisik ternyata saat dicek itu semuanya normal. Kayak gitu. Hanya HB atau HB-nya itu yang tekanannya yang turun gitu, karena mungkin habis melahirkan ya. Iya. Berapa bulan ingat gak? 3 bulan. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu Lena habis melahirkan, jadi wajar untuk tekanan HB-nya itu dia turun kayak gitu. Nah terus makanya dirawat kurang dari seminggu ya. Kamu dirawat 5 hari di rumah sakit yang ada di Jakarta Timur. Nah, terus hari ini alhamdulillah Lena udah jauh lebih baik ya. Iya, alhamdulillah. Terus gimana perasaannya kamu pas di sana? Gimana ya? Kan sehari ya sebelumnya kan masih lupa ingatan ya. Kondisi kamu masih masih parah lah. Iya. Lupa ingatan kamu? Iya, jadi nggak inget, kayak ke suami aja bilangnya Om. Ayo Len, kita ya masuk. Sana mama. Iya temenin ya, temenin. Oh iya, ke keluarga juga nggak ingat. Nah terus pas hari di rumah sakit, nah terus pas pagi-paginya itu langsung pulih semuanya. Pulih semua. Iya, Kamu ngerasa gimana? Langsung kayak
inget semuanya, terus mikir, oh gue di sini ya, gitu. Oh, jadi sebelumnya itu kamu nggak tahu kalau kamu dibawa ke rumah sakit? Iya. Gitu. Oh. Iya. Taunya itu udah langsung ada di rumah sakit. Iya, kok tiba-tiba gue ada di sini ya. Terus kan maaf ya, kayak banyak orang-orang maaf lah yang kayak gitu. Terus di situ maksudnya shock lah, nangis. Soalnya kan takut. Iya, siapa sih yang orang normal ditaruh di situ maksudnya nggak takut kan? Pasti takut, iya. Itu sampai sekarang alhamdulillah, udah normal lagi. Udah normal lagi. Iya. Sebelumnya tuh emang yang kamu pikirin tuh apa? Apa ya? Apa? Mungkin karena omongan lingkungan sih kayaknya. Kenapa tuh? Jadi kayak apa sih namanya? Kan ngurus bayi, aku kan ngurus bayi. Nah, anak aku kan sering sakit-sakitan kan. Oh, anak kamu sering sakit-sakit? Iya, sakit apa biasanya? Sering mencret gitu kok. Oh, diare. Iya, karena dehidrasi, sering banget dirawat lah. Oke. Terus kayak banyak lah dapet omongan yang kayak nggak becus ngurus anak katanya, nggak becus ngurus anak. Terus juga kayak suami semenjak nikah sama aku jadi kurus lah, gitu. Jadi kayak kepikiran terus. Iya, jadi nambah kepikiran jadi kayak gitu mungkin. Jadi kayak gitu. Iya. Sebenarnya ngurus anak tuh nggak kena baby blues, enggak. Cuma yang bikin baby blues tuh omongan orang. Iya. Tapi untuk anaknya minum masih mau ya? ASI atau enggak, susu aku nggak pakai ASI, nggak keluar soalnya. Susu formula. Iya. Oh, susu formula. Susu formulanya tapi ini apa namanya, selalu dia minum tuh dimuntahin lagi atau ditelan gitu. Maksudnya kan ada yang rakus nih minum terus gitu. Iya. Enggak sih. Ditelan biasa. Iya. Iya. Cuman anehnya emang kayak sering aja. Oh, mungkin nggak cocok sama susu formulanya. Udah diganti berapa kali Kak itu susu formulanya, tapi masih main. Masih. Oh, iya. Okay. Tapi udah dicek ini belum alergi? Siapa tahu alergi apa namanya? Susu alergi susu sapi. Kalau kata dokternya nggak ada alergi sih. Oh, nggak ada alergi. Iya. Itu udah ke DSA. Apanya tuh? DSA dokter apa? anak. Iya, udah. Oh, udah. Terus tapi kamu sekarang gimana nih kondisinya? Sekarang alhamdulillah baik. Ya. Terus maunya gimana? Maunya ya gimana? Gimana? Maunya gimana nih? Maunya tetap baik. Tetap baik. Iya. Terus sekarang mau kemana? Sekarang maunya tuh mau ketemu sama keluarga, sama suami, sama anak. Dari rumah sakit juga setiap malam pasti selalu kayak, ih kapan ya ketemu sama suami, sama anak lagi gitu. Iya gitu. Kamu sadar nggak apa namanya? Kayak kamu tuh kemarin tuh muntah itu kamu sering atau gimana? Kalau dibilang muntah sih udah dari dulu ya. Dari dulu. Iya, mungkin aku juga kepikiran karena itu juga. Karena kayak apa ya? Aku ngerasa kayak kok aku nggak sembuh-sembuh. Maksudnya kayak yang itu muncul lagi. Oh, biasanya kayak nyusahin orang mulu. Iya. Biasanya keluar dari mana? Kadang kan suka dari ini ya, tiba-tiba dari kepala. Iya. Oh. Terus kadang juga dari kuping. Dari tangan, dari kaki. Dari tangan dari mana? Maksudnya dari pori-pori gitu? Iya, ini datang-datang ini di sini tuh numpuk darah. Oh, dari bangun tidur di sini udah ada. Iya. Oh. Apalagi di sini. Di mana, di kening? Iya, di sini. Di sini tuh udah ada. Udah. Pas bangun tidur tiba-tiba ini udah gitu. Oh, gitu. Tapi pernah nggak kamu ini kan kita bawakan ke rumah sakit ya. Sebelumnya sama keluarga pernah dibawa ke rumah sakit nggak? Kalau dulu sih udah pernah ya, cuma sama nggak ada penyakit apa-apa. Oh, dibilangnya nggak ada penyakit apa-apa.
Oh iya, emang karena kita kan juga sempet tanya-tanya ya teman-teman nih kondisi Lena sama rumah sakit. Pas dilihat juga memang semuanya tuh normal gitu. Cuma HB-nya aja yang turun. Makanya Lena itu dia dapat infus ya Lena. Iya. Dapat infus karena untuk menaikkan hemoglobinnya atau HB-nya gitu. Karena emang kan dibilang habis melahirkan, jadi emang wajar ya kalau misalkan turun, dan Lena juga sempat muntah darah waktu itu. Jadi memang ya wajar kalau misalkan memang si Lena ini HB-nya turun. Cuma untuk secara signifikan untuk fisiknya itu tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah penyakit apapun nggak ada ya Lena ya. Iya. Kemarin juga diperiksa juga seperti itu kita ketahuinya. Cuma memang kita nggak tahu ya Lena entah Lena tuh muntah disebabkan oleh apa, terus kayak keluar darah di tangan, di kening gitu, di segala kayak kuping lah gitu. Itu kita nggak tahu tuh penyebabnya dari apa, karena di medis pun semuanya normal ya Lena ya. Iya. Gitu. Terus juga bisa dilihat ya kondisinya Lena sekarang tuh sudah sangat stabil ya, normal gitu. Untuk kita ngomong juga nggak nyambung gitu. Untuk anaknya namanya siapa Lena? namanya ini kan awalnya tuh Elbara Afka Pratama. Terus gara-gara sakit-sakitan jadi diganti jadi Muhammad Kenzo Pratama. Oh, jadi sekarang namanya Muhammad Kenzo Pratama. Baru 3 bulan ya? Iya. Baru 3 bulan anaknya. Gitu. Nah terus orang tuanya juga suka cerita nih waktu kemarin tuh pesan-pesan gitu ke Lena, kalau misalkan Lena ada apa-apa harus dibacain ayat kursi apalah segala macem gitu ya. Mungkin itu buat jaga Lena juga ya. Namanya kan kita nggak ada yang tahu nih segala sesuatunya ya Lena. Ya kita kembalikan lagi kepada yang Maha Pencipta gitu. Jadi waktu itu sempat dibilangin juga dari orang tuanya, kalau misalnya kenapa-napa tolong bacain ayat kursi, tolong bacain ayat-ayat Al-Quran lah gitu, untuk Lena lebih stabil lagi kayak gitu. Nah saat itu posisinya Lena sedang di rumah sakit guys. Jadi kita ya bingung kan kalau misalkan ini, tapi alhamdulillah Lena sekarang nggak apa-apa ya Lena ya. Udah jauh banget lebih baik dari sebelumnya. Dari penjemputan juga udah baik banget gitu Lena. Banyak ngomongnya waktu itu. Kalau Mbak Viko bilang Lena tuh berubah-berubah gitu, kayak kadang kayak anak kecil kayak gitu, kadang kayak apa gitu kan. Nah itu mungkin yang akhirnya Lena dapat obat halusinasi seperti itu. Kalau misalnya dari medisnya seperti itu ya, jadi dapat obat. Nah mungkin nanti obat-obatan yang udah dikasih Lena harus tetap minum ya. Itu untuk kebaikan Lena sendiri juga gitu, untuk menambahkan kesehatan Lena juga gitu. Jadi obatnya harus sering-sering diminum, bukan sering tapi harus diminum wajib. Oke guys, itulah perbincangan kita sama Lena. Alhamdulillah Lena sudah sehat. Tonton terus semua video-video yang ada di WRPNY, terus ada di PNY, semua video yang di YouTube-nya Tenovi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.